mungkin kesalahan saya dari hari Sabtu kemarin karena memang saya crash, jadi saya harus start dari posisi belakang. Mungkin kalau saya bisa start dari depan hari ini, saya yakin saya bisa fight buat podium karena juga saya punya pace yang bagus. Jadi Veda menemukan momentumnya kembali, di mana usai clash di balapan Austin, Amerika, ia berhasil comeback dengan menawan, meski harus memulai start di posisi 17. Ya, Veda berhasil finish balapan di posisi 6. Tapi di tengah performnya yang positif tersebut, muncul cerita menarik soal Veda Ega Pratama dan Alvaro Carpe, yang telah menjadi salah satu rivalitas paling menarik di Moto3 2026. Bagaimana tidak? Meski baru memasuki ronde keempat musim ini, keduanya sudah 3 kali terlibat duel langsung yang sengit di lintasan. Mulai dari GP Thailand, Brasil, hingga GP Jerez baru-baru ini. Keduanya pun saling mengalahkan, tapi penuh respect tanpa drama negatif. Kini, MotoGP selanjutnya di Prancis pun menanti keduanya untuk kembali saling mengalahkan. Siapakah yang bisa tampil lebih baik? Yang pasti, dengan apa yang baru-baru ini terjadi di Jerez, Veda telah mengambil pelajaran. Jika start di posisi 17, akan sangat menyulitkan dirinya untuk menebus podium, karena ban sudah limit. So, inilah rangkuman terbaru di balik sosok Veda yang coba mendobrak dominasi Spanyol di Moto3. tapi ini hasil yang cukup bagus bagi saya dan juga tim tentunya. Dan ya, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada tim untuk kerja kerasnya selama minggu ini dan juga semuanya yang sudah mensupport saya. Terima kasih. Perfect. Good job. Thank you. See you in Le Mans. See you in Le Mans. Yes. Seperti kita tahu, balapan Moto3 Spanish GP Jerez 2026 berlangsung dramatis di sirkuit Jerez Angel Nieto. Dalam balapan yang berlangsung 19 lap itu, Máximo Quiles berhasil meraih juara di rumahnya sendiri, yang juga diikuti podium full rider Spanyol. Sementara itu, Veda Ega Pratama juga tampil positif. Ia naik 11 posisi dengan overtake spektakuler dan racecraft matang. Meski sayang, Veda yang sempat memimpin di P5 sementara di paruh akhir race harus kalah bersaing dengan Carpe karena masalah limit ban dan grip yang mulai menurun di lap-lap krusial. Menurut Veda, ia sejatinya telah mempush motornya di tiap lapsnya dengan sangat baik. Tapi sayang, sekali lagi, masalah ban limit membuat ia gagal mempertahankan posisi 5, dengan Carpe mengalahkannya di laps akhir. Veda sendiri yakin, jika tidak crash di Q2 sehingga start dari P17, ia bisa kembali ke podium seperti di Brasil. Tapi jelas, ini pelajaran berharga untuk lebih baik di race selanjutnya. Perkembangan nyalip dari start posisi 17 sampai bisa finish di posisi ke-6, walaupun tadi sempat bisa ke-5, tapi memang ban saya di akhir memang udah limit. Jadi ya saya sedikit struggle di akhir-akhir balapan karena memang balapannya lumayan panjang. Selama 19 lap saya mencoba untuk nge-push di setiap lapnya untuk memperdekat jarak kepada top group, tapi akhirnya saya tidak bisa dan saya berusaha stay dengan yang nomor 5. Tapi tapi juga ini juga mungkin kesalahan saya dari hari Sabtu kemarin karena memang saya crash, jadi saya harus start dari posisi belakang. Mungkin kalau saya bisa start dari depan hari ini, saya yakin saya bisa fight buat podium karena juga saya punya pace yang bagus. Jadi ya. Sementara itu, bicara soal Carpe, pembalap Spanyol ini sejatinya memulai balapan dari barisan depan. Tapi sayang, pace-nya belum konsisten untuk bersaing di grup depan, yang membuat ia terpental sebelum berhasil mengalahkan Veda untuk perebutan posisi 5. Usai race, ia mengatakan, "Kami sedikit kurang untuk bisa bertarung di depan memperebutkan kemenangan, tapi kami menjalani balapan yang bagus di depan fans tuan rumah."
Di awal balapan semuanya berjalan kurang lebih seperti yang diharapkan, tapi sedikit demi sedikit situasinya menjadi lebih sulit. Meski begitu kami bisa mengatasinya di paruh kedua balapan dan meraih finish top 5 yang terus memberikan konsistensi dan poin penting bagi kami. Sekarang saatnya fokus ke tes untuk mencoba menemukan 1/10 detik yang kami butuhkan agar bisa bertarung untuk menang, ungkap Carpe. Ya, musim ini rivalitas Carpe Veda ini cukup menarik karena baru 4 ronde Moto3 2026 tapi sudah 3 kali berduel ketat dengan 2 kali bertarung head to head. Di Brasil, Veda mengalahkan Carpe di tikungan akhir untuk naik podium P3 dan Carpe P4. Sedangkan di Jerez, Carpe balas dendam dengan salib Veda di lap akhir untuk ambil P5. Skor sementara 1-1 dan fans sudah menanti babak berikutnya di Le Mans. Merusak dominasi Spanyol, rider terbaik Asia. Suka tidak suka, Veda Ega Pratama saat ini memang sedang terus menjadi pembicaraan dunia balap Moto3 2026. Setelah finish heroik P6 dari grid P17 di Spanish GP Jerez, pembalap Honda Team Asia ini resmi dinobatkan sebagai rider terbaik Asia di Moto3 2026. Veda unggul 25 poin penuh dari rider Malaysia, Hakim Danish, yang baru punya 12 poin dan jauh meninggalkan rider Asia lainnya. Prestasi ini sekaligus merusak dominasi rider Spanyol yang biasanya menguasai kelas Moto3. Sebagai info, di klasmen Moto3 saat ini, 3 pembalap Spanyol yakni M. Quiles, Carpe, dan A. Fernandez sedang menempati puncak klasmen, yang diikuti pembalap Argentina sebelum pembalap Indonesia Veda ada di posisi 6. Veda telah mengungguli 2 pembalap hebat Spanyol lainnya, yakni Almanza dan juga Uriarte. Ya, pengamat Moto3 sendiri melihat ini sebagai momentum besar untuk pembalap asal Indonesia. Veda bukan hanya kompetitif, tapi juga konsisten menjaga pace atau kecepatannya. GP Le Mans Spanyol akan gila. GP Prancis di Le Mans pada 8 hingga 10 Mei 2026 sendiri diprediksi akan sangat menarik dan gila untuk Veda Ega Pratama. Le Mans sendiri sangat berbeda dengan Jerez yang lebih flowing. Banyak yang menilai track ini akan menguntungkan rider dengan corner speed tinggi dan racecraft pintar. Pembalap yang tahu cara melakukannya akan sangat diuntungkan karena skill akan menentukan di sini. Veda sendiri diharapkan bisa kembali ke podium di Le Mans dan peluangnya terbuka. Veda sudah tes pramusim di Le Mans dan punya feeling bagus dengan motor Honda di trek teknis. Gaya balapnya juga dinilai cocok, di mana saat ini Veda juga tengah dalam momentum bagus usai comeback di Jerez dari crash di Austin. Banyak analisis menilai beberapa hal yang harus dilakukan Veda agar kembali ke podium adalah kualifikasi lebih baik. Start balapan di baris depan akan sangat membantu. Lalu manajemen ban dan grip, start agresif plus slipstream. Racecraft matang. Dan terakhir, pastikan untuk hindari resiko crash, fokus konsistensi, dan jangan all out terlalu dini. Ya, kalau Veda bisa terapkan pelajaran dari Jerez, yakni sabar plus timing overtake sempurna, podium kedua musim ini sangat mungkin. Duel dengan Alvaro Carpe kemungkinan besar terulang lagi. Dan prediksi kami, Veda finish di P3 hingga P5 di Le Mans kalau tidak ada insiden besar. Ini bisa jadi momen breakthrough-nya musim 2026. Pada akhirnya, Veda Ega Pratama telah bangkit dengan gemilang. Dari crash Austin hingga comeback heroik P6 di Jerez, ia kini resmi menjadi rider terbaik Asia 2026 yang berhasil merusak dominasi Spanyol. Meski masih jauh untuk masuk 3 besar klasmen, Veda harus lebih konsisten. Ia kini berjarak 8 poin dari 5 besar. Dan sekali lagi, hanya dengan konsistenlah, maka itu bisa menembus papan atas. Rivalitasnya dengan Alvaro Carpe juga semakin panas. Skor sementara 1-1, penuh respect, dan selalu menghasilkan aksi gila. Veda sudah merusak dominasi Spanyol dan membuktikan talenta Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Kini semua mata tertuju ke GP Prancis Le Mans, 8 hingga 10 Mei 2026. Sirkuit teknis yang cocok dengan gaya Veda, dengan pelajaran dari Jerez, manajemen ban lebih baik, kualifikasi lebih kuat, dan racecraft matang. Peluang podium kembali sangat terbuka.